Di MC-in dulu kan? Ya. Di MC-in dulu sama tuh. MC dulu atau langsung? Hah? Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyyah mubarakah min indillah azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi'afwihi tughfaru dzunubu was-sayyi'at. Wa bikaramihi tuqbalul 'ataya wal qurbat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'uhu fayazilla aw yashqa. Ikhwah al-musallin, akhwat al-musalliyat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Dewan Kemakmuran Masjid Darun Nikmah. Kita awali ta'lim kita subuh hari ini kembali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lirih mari kita membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ya arhamar rahimin. Bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, materi kita pada subuh hari ini tematik dulu tentang peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab yang juga banyak disampaikan oleh para ulama. Untuk ketidakhadiran saya pekan atau bulan kemarin, kajian kitab Al-Adabul Mufrad, adab terhadap anak yatim, informasi dari Ustadz Surya, ternyata materinya juga tentang Al-Adabul Mufrad tersebut, adab kepada anak yatim. Berarti untuk adab kepada anak yatim kita anggap sudah tuntas ya Pak. Nah, jemaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus meningkatkan, memaksimalkan potensi usia yang kita miliki. Bersyukur yang saya maksud, sekarang kita masih berada di Al-Ashhurul Hurum, salah satu bulan yang terhormat, bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Di surat At-Taubah ayat 36, nama lain At-Taubah Al-Bara'ah, karena awal ayatnya bara'atum minallah. Di ayat 36 Allah SWT berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sampai akhir ayat. Ketika saya menciptakan langit dan bumi, kata Allah, maka
Dalam setahun itu sudah saya buat isna asyara syahran, 12 bulan. Tapi bulan yang dimaksud bulan Islam, Pak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, nanti sampai ke Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya. Jadi bukan Januari, Februari sampai nanti Desember. Minha arba'atun hurum. Jadi dari 12 bulan ini itu ada 4 bulan yang sangat dihormati, sangat dimuliakan. Kita buka, kita tafsir. Apa yang dimaksud dengan Asy-Syahrul Haram atau Al-Ashhurul Hurum ini? Tidak boleh ada yang mengganggu orang kalau dia ingin ke Masjidil Haram. Seyogianya di bulan yang 4 ini tidak boleh ada dosa. Ditambah lagi bulan yang sekarang ini, yang Rajab ini, itu prepare atau istidad, persiapan menyambut Ramadan. Ini bulan Rajab ini. Ibu-ibu, putri kita atau ibu-ibu yang mungkin haid nifas tahun kemarin, ini saatnya untuk mengqadha itu. Karena kata Nabi, bulan nanti setelah Rajab yaghfal, bulan yang banyak orang lalai, Pak. Tahu-tahu nanti sudah 1 Ramadan. Nah, jadi ini ya memaksimalkan potensi usia kita ini. Nah, di waktu Haji Wada Rasulullah SAW menyebutkan bulan yang 4 itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini kan bertiga berurut nih. Ya. Zulqa'dah 11, Zulhijjah 12, Muharram ya bulan pertama di setiap awal kalender Islam. Wal fardu dan misah jauh dia Rajab. Nah, kalau kita hitung Rajab ini berarti bulan ke-7. Besok Sya'ban bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9. Nah, materi-materi sebelumnya yang disepakati betul oleh para ulama, kejadian besar di bulan Rajab ini diantaranya adalah perang Tabuk. Tabuk itu berapa ratus meter, berapa ratus kilo, sekitar 600 kilo kalau nggak salah dari Madinah. Jalan kaki itu. Rasulullah SAW dari Madinah membawa tentara sampai 40.000 orang. Karena Bizantium Romawi di bawah pimpinan Kaisar Heraklius itu nantang, Pak. Mana ini Muhammad dan kekuatan umat Islam katanya sudah mendirikan negara Islam di Madinah. Ketika Nabi datang ke Tabuk, 40 hari menunggu, nggak nongol-nongol Pak Heraklius itu. Ternyata umat Islam ini kalau sudah bersatu, apalagi di bawah pimpinan panglima perangnya Rasulullah SAW, ya, ketakutan ternyata Romawi itu. Nah, itu terjadi perang Tabuk. Ya, dulu ada beberapa sahabat yang tidak ikut tanpa uzur. Nah, turun surat At-Taubah ayat 117, 118, 119. Rombongannya sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik, Mararah, kemudian Hilal, dan beberapa sahabat yang lain. Yang kedua, yang spektakuler lagi, yang menakjubkan betul, panglima perang Islam Salahuddin Al-Ayyubi 1187 Masehi, kalau untuk Hijriahnya 583, bisa mengambil alih Masjidil Aqsa dari tangan tentara salib. Ya, ini sebuah kekuatan besar yang didapatkan oleh umat Islam ketika Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis telah kembali ke tangan umat Islam. Ya. Jadi cerita sukanya, cerita menyenangkan ternyata Pak, dulu Masjidil Aqsa itu total berada di tangan umat Islam. Kita yang menguasai, tidak ada Zionis Israel atau juga antara salib. Sekarang justru kita yang memiliki, kita yang tersisih. Liyatawahhadal Arabu wal Muslimun. Terasa betul itu persatuan umat Islam dan negara-negara yang berada di Jazirah Arab. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yang banyak disebutkan oleh para ulama, bahwa peristiwa yang menakjubkan, yang tidak bisa dilogikakan,
adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, dan itu terjadi di bulan Rajab. Nah, ini jadi materi kita insya Allah masuk ke pembahasan, atau lebih tepatnya murojaah ini Pak. Ya Bu, murojaah, mengulang kembali materi tentang Isra dan Mi'raj. Karena ini luar biasa, akan membangkitkan semangat, akan menguatkan iman Islam kita, dan juga terasa bagaimana perjuangan Rasul SAW ya untuk terus menyebarkan Islam ini. Jadi ada dua kata, yang pertama al-Isra, yang kedua al-Mi'raj, yang kita sebut dengan Isra Mi'raj gitu bahasa Indonesianya. Di surat Al-Isra langsung, surat ke-17 kalau tidak salah, di beberapa percetakan Al-Quran tertulisnya itu surat Al-Isra. Tapi kalau Quran cetakan Kementerian Agama zaman Pak Munawir Syazali dan sebagainya dulu, kalau tidak salah namanya Bani Israel. Nah, jadi kalau di Quran kita nanti tidak ketemu surat ke-17 Al-Isra, berarti nama lainnya Bani Israel. Sama dengan At-Taubah, nama lainnya Al-Bara'ah. Sama dengan Al-Mu'min, nama lainnya Ghafir. Sama dengan As-Sajadah, surat As-Sajadah, nama lainnya Alif Lam Mim Tanzil, karena depannya Alif Lam Mim Tanzil. Jadi untuk peristiwa Isra itu Allah tuliskan di surat Al-Isra ayat 1. Nah, untuk Mi'raj yang naik ini dari Masjid Al-Aqsa naik ke langit terus sampai nanti ke Sidratul Muntaha, itu Allah tuliskan dalam surat ke-53, surat An-Najmi, An-Najmu, surat bintang, ayat 7 sampai 18. Nah, jadi materi ini memang perlu terus kita ingatkan. Nah, nanti ujung-ujungnya kita mengambil petikan hikmah atau pelajaran-pelajaran hebat ya yang kita dapat dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Jemaah rahimakumullah, kita awali dari Isra dulu, perjalanan malam. Surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah. Jadi ayat depannya saja untuk tadabbur singkat kita, Allah SWT sudah menyebutkan mu'azzam nafsah. Ini urusannya urusan saya, kata Allah. Kalau saya berkehendak jadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jibril, temani Muhammad. Jibril, siapkan hewan putih yang panjang. Bukan onta, bukan juga himar, keledai. Kecepatan terbangnya itu lebih cepat dari pandangan mata. Temani Muhammad dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ketika Allah menyebutkan Subhana, nggak bisa tangan dan otak kita masuk, nggak bisa. Iman yang bisa. Juga ini ranah Allah SWT semata. Sama di kalimat Subhana itu kita temukan umpamanya di surat Az-Zukhruf ayat 13-14 Pak. Kalau kita safar atau musafir selalu baca doa itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Az-Zukhruf 13-14. Maha suci Allah yang telah memudahkan angin bertiup standar, normal, sehingga pesawat domestik dari Jakarta sampai ke Pekanbaru
dari Jakarta sampai ke Surabaya. Atau internasional, dari Jakarta tahu-tahu baru saja tadi kita ngantar saudara kita di Soekarno-Hatta, tahu-tahu sudah sampai di Turki, Pak. Emang kalau sudah masuk pesawat, masuk kendaraan darat, bis, masuk kendaraan laut, kapal laut, nggak ada lagi kekuatan yang bisa kita handalkan. Seahli apapun kita berenang, apalagi untuk terbang kita kan nggak bisa. Di darat juga kecelakaan beruntun terjadi. Subhanalladzi sakhkhara lana. Ini ranah Allah yang bisa menyelamatkan turbulensi udara, pesawat yang besarnya sampai penumpang 400-500 orang. Ketika angin datang, Pak, goyang, bergoncang juga. Semua orang berteriak, ya Allah, ya Allah. Bertakbir semua gitu. Maka kalimat-kalimat subhana itu betul-betul ya sudah Allah patahkan logika-logika, sudah Allah ya tutup kekuatan manusia yang bisa menyaingi itu, nggak ada. Maka seorang mukmin yang baik dia akan beriman dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Apalagi di sini ada kalimat bi'abdihi. Nabi SAW berangkatnya ruh dan jasad seperti kita ini. Karena ada nanti kalimat dari para ulama juga yang memahami, oh itu Nabi berangkatnya ruh saja, tidur, posisi mimpi. Tapi terbantahkan dengan baik dari sisi lughah namanya, etimologi bahasa Arabnya, kata abdun, kemudian juga dalam terminologi. Dalam kalimat menerangkan, mensyarahkan kalimat abdul itu dipastikan ruh dan jasad. Makanya depannya saja sudah pakai subhana, maha suci Allah. Jadi mudah bagi Allah. Sama ketika sahabat Nabi yang mulia Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan sirat, jembatan yang menghampar di atas neraka ini. Dan semua kita nanti mukmin dan non mukmin yang tidak beriman pasti akan sampai ke sirat. Karena untuk sampai ke seberang sana harus melewati surat Maryam 71. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun baik muslim maupun kafir itu pasti akan sampai ke neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Sudah keputusan Allah yang tidak bisa dibantah. Karena untuk sampai ke surga harus lewat sini. Itu sirat. Lalu kata Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari kedekatan kami bersama Rasul, kami mendapatkan bagaimana bentuk sirat itu. Adaqqu minas sya'ri. Ya. Wa ahaddu minas saif, lebih halus daripada selembar rambut, lebih tipis dari mata pedang. Maka Imam Al-Qurtubi langsung berkata, siapapun yang menglogikakan ini silakan, dan itu mudah bagi Allah. Telapak kaki kita ini yang lebar begini, Pak, mudah bagi Allah membuat kita sampai melewati sirat itu. Karena ada nur yang kita bawa dari dunia, amal soleh kita, ibadah kita, iman Islam kita. Lalu Imam Qurtubi mematahkan argumen orang tadi, lihat burung. Kepak sayap kanan kiri, kiri kanan. Apalagi burung hudhud, Pak, dari Palestina ke Yaman itu beribu-ribu mil, nggak ada rest areanya. Gak pakai berhenti. Ma yumsikuhunna illallah dalam berapa ayat, atau ma yumsikuhunna illar rahman. Cuma sayap kanan kiri, kiri kanan, terbang beribu-ribu mil gak jatuh. Siapa yang menahan itu semua? Kalau ini kan masjid ada tiangnya, Pak. Nyambung gitu logika kita. Burung. Maka begitu mudah nanti bagi Allah membuat telapak kaki kita juga melewati sirat dengan baik.
Maka cahaya ini yang kita perbanyak. Dan saya melihat wajah-wajah Darun Ni'mah ini wajah-wajah bercahaya semua. Ya. Apalagi Nabi SAW bersabda, Bashir, beri kabar gembira. Siapa yang diberi kabar gembira, kata Nabi? Al-masya'ina fil zalami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira orang-orang, ya, masya'in yang melangkahkan kaki dari rumah di waktu subuh walaupun gelap. Ini subuh ini luar biasa nih Pak. Gelapnya gelap karena hujan, gelap karena mata kita tertidur, gelap karena suasananya dingin. Tapi wajah-wajah yang ada ini justru wajah-wajah yang membawa cahaya. Ilal masajid, melangkahkan kaki di kegelapan malam menuju masjid. Apa cahayanya? An-nurut tam yaumal qiyamah. Cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya. Jadi bagi Allah SWT mudah membuat telapak kaki orang melewati sirat. Sehingga di surat An-Nur ayat 40, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur." Siapa yang waktu hidupnya ini enggak mau mendapatkan cahaya, enggak memiliki cahaya, maka nanti melewati sirat ya dia enggak akan bisa. Tapi orang mukmin, orang muslim dengan cahaya yang dia bawa dari dunia itu mudah, tahu-tahu udah di surga, Pak. Ketemu lagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi kendaraan buruk, supirnya, drivernya malaikat Jibril istilahnya yang menemani Nabi, mudah perjalanan dari Mekah, ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi waktu malam itu Rasulullah SAW tidur di rumah bibi beliau, Ummu Hani namanya. Jadi kalau kita umroh ada tembok setengah jadi itu Pak, Hijri Ismail. Itulah dulu rumah Nabi atau rumah bibi Nabi. Ya. Dan setelah kita dari makom telapak kaki Nabi Ibrahim, kelihatan ada tembok setengah jadi itu. Di situ dulu Nabi dijemput oleh malaikat Jibril lalu dibawa untuk Isra. Antara dua masjid. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun oleh Allah tentunya di muka bumi ini?" Maka Nabi SAW menjawab, Al-Masjidul Haram. Masjidul Haram. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, kemudian masjid apa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, Al-Masjidul Aqsa. Masjid Aqsa. Di Palestina. Berapa jaraknya gitu? Dalam satu riwayat Arba'in, satu riwayat lagi Salasin, 40 tahun antara dua masjid. Makanya kalau kita ada duit di program dua masjid ini, kaki ini harus sampai ke Masjidil Haram Mekah. Nah, kita paket dengan masjid yang dibangun oleh Rasul setelah membangun Masjid Quba di kota Madinah, masjid besar yang terbesar yaitu Masjid Nabawi. Nah, kalau Masjid Nabawi jelas betul, jelas betul bahwa Nabi dan para sahabat membangun dalam riwayat. Ya, tanah Masjid Nabawi itu dulu kan punya anak yatim kalau tidak salah. Nah, jemaah rahimakumullah, maka ketika Allah karuniakan kita kelebihan rezeki, maka umroh nanti dapat 3-4 hari kita di Masjid Nabawi, maksudnya ke Madinah. Nanti untuk umrohnya kan di Mekah. Tapi kalau Allah beri kemudahan, juga berangkat ke Masjidil Aqsa, Palestina. Takut saya Ustaz katanya, nanti pulang telinga saya hilang sebelah gitu. Tembak sama tentara Israel itu. Nah, jemaah rahimakumullah, maka mudah bagi Allah, ya, perjalanan yang begitu jauh dipersingkat oleh Allah. Berangkat pada Isya subuh Nabi SAW sudah kembali berada di Masjidil Haram. Karena tadi Subhana, aku yang mengatur, kata Allah.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad SAW lailan, pada malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini untuk Isra, ya, perjalanan malam hari itu Allah tuliskan di surat Al-Isra ayat 1. Namanya pun surat Al-Isra. Nah, untuk Mi'rajnya nanti di surat An-Najmi, ya, ayat 7 itu wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna, nanti sampai 18, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi SAW bersama malaikat Jibril, kemudian nanti sampai di Sidratil Muntaha. Nabi SAW banyak melihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Nah, itu Mi'raj. Nah, jemaah rahimakumullah, sebelum saya urut beberapa poin penting, pelajaran hebat yang kita ambil, saya ingin langsung masuk kepada tamsil dulu. Dan ini menjadi bekal pelajaran bagi kita. Tamsil maksudnya Allah berikan perumpamaan, dan ini menjadi khususiat. Fadlun wa makanah li Rasul SAW. Ini adalah spesial untuk Nabi. Dan Nabi-Nabi yang lain tidak. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama, ya, ketika selesai mengimami para Nabi dan Rasul di Masjidil Aqsa, perjalanan akan semakin jauh dan semakin berat. Maka butuh amunisi, Pak. Itu dari Masjidil Aqsa untuk Mi'raj, naik ke langit. Malaikat Jibril meletakkan 2 gelas, ina'u khamrin wa ina'u labanin. 1 gelas berisi miras, minuman keras, memabukkan, menghilangkan akal. 1 lagi ina'u labanin, segelas susu. Malaikat Jibril nunggu nih, Muhammad kira-kira pilih yang mana nih gitu. Ternyata tangan Rasul SAW memilih ina'u labanin, gelas yang berisikan susu. Di saat itulah malaikat Jibril berkata, ikhtartal fitrah, wahai Muhammad, engkau telah memilih fitrah. Jadi kebersihan hati atau naluriah kita memang ingin yang baik-baik, Pak, atau ingin selalu bersama orang yang baik-baik. Rasul SAW saja ternyata Allah gerakkan untuk selalu memilih yang terbaik. Maka dalam kehidupan ini pasti 2 ini saja yang ada depan kita. Khamar, minuman keras yang mematikan hati, merusak akal, artinya ini maksiat dan dosa. Yang satu lagi air susu yang halalan thayyibah. Kan 2 ini. Keluar kita dari masjid nanti, sampai nanti masuk zuhur, setelah itu keluar lagi, masuk lagi asar. Di luar masjid itu kita dihadapkan pada 2 ini. Kadang gelas khamar, kadang gelas air putih atau air susu gitu. Tinggal kita memilih. Nah, apa yang kita dapatkan di dalam masjid yang baik-baik itu, itulah yang akan menjadi penunjuk jalan kita akhirnya memilih air susu atau memilih yang terbaik gitu. Jadi al-Islam dinul fitrah. Islam ini agama fitrah. Sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan suara nurani kita. Itu yang pertama, ya, tamsilnya. Yang kedua, ternyata Allah ingin mempertemukan Rasul SAW dengan para Nabi dan Rasul sebelum beliau, sehingga Nabi semakin kuat. Maka di langit pertama Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kaget Rasul, ini Nabi Adam tinggi besar, Abul Bashar,
bapaknya manusia. Langit kedua, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Syatrul wajhi jamalan alal ardi. Separuh ketampanan, kecantikan wajah itu, separuh yang kalau diinikan satu, maka separuhnya sudah ada di muka Nabi Yusuf, Pak. Nah, separuhnya lagi itu yang dibagi-bagi oleh kita, oleh semua orang di muka bumi ini. Saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu tidak omongan hoax. Allah tuliskan di surat Yusuf ayat 30-31 ini. Ukhruj alaihinna. Yusuf, melintas saja dulu, lewat. Sementara wanita-wanita Mesir sedang memegang, ada yang mengatakan apel, ada yang mengatakan buah mangga, tapi yang pasti di tangan mereka ada pisau belati, Pak. Yusuf, keluar. Ukhruj alaihinna. Kata ratu kerajaan Mesir, Imratul Aziz. Ketika melihat wajah Nabi Yusuf, wa qatta'na aydiyahunna. Jari-jari ini sudah hampir putus, darah bercucuran. Itu mata ibu-ibu atau mata gadis-gadis di kota Mesir memandang ketampanan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ini ternyata Yusuf yang sangat tampan itu, kata Rasulullah SAW. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedang berada di singgasana, istana besar beliau yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Malaikat 70.000 orang masuk, nggak keluar lagi. Masuk lagi, nggak keluar lagi. Ramai terus. Seperti apa ramainya Ka'bah yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ismail anak beliau, seperti itulah ramainya Baitul Ma'mur, Ka'bah yang ada di langit. Jadi benar, Pak. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nah, harimau dulu ya, harimau mati meninggalkan belang. Jasa Nabi Ibrahim alaihissalam membuat Ka'bah yang ada di Mekah itu ternyata Allah berikan hadiah. Di waktu Isra Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu Nabi Ibrahim sedang berada di Baitul Ma'mur. Asbaha bi wajhan. Pas Nabi mendekat, ya Allah, kalau ada cermin gitu, bayang kita dengan kalimat itu, wajah Nabi Ibrahim mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Maka pantaslah ya, ajaran Rasul itu linier dengan kakek beliau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yang nanti melahirkan suku Musta'robah, suku Arab, suku Quraisy itu dari jalur Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Apa dibalik ini semua? Obat. Karena Rasulullah SAW di usia 51 tahun, Pak, ditinggal istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Qasim, Abdullah, ini dua anak laki dari rahim Siti Khadijah. Tambah putri 4 orang. Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah. Di saat Nabi SAW berusia 51 tahun meninggal istri yang menopang dakwah, wanita hebat yang terpandang di Jazirah Arab waktu itu. Suami mana yang tidak kehilangan? Nabi mana yang tidak sedih? 3 bulan kemudian disusul oleh paman Nabi SAW, Abu Thalib, yang pernah saya sampaikan, nyamuk pun, Pak, menggigit kulit Nabi SAW, ponakannya ini, tidak diizinkan, apalagi orang mengganggu Rasul. Abu Thalib itu punya anak 25 orang, Ibu. Kalau sudah jam makan, siapa yang nomor urut 1 dapat piring? Nabi Muhammad SAW. Kalau ada pertemuan-pertemuan, Nabi SAW diajak,
lalu sorbannya Pak, nih sorbannya direntangkan, dibentangkan, Muhammad kamu duduk sini, spesial, meninggal. Jadi orang-orang hebat yang mendukung dakwah, yang menemani hidup Nabi selama ini, di usia Rasul 51 tahun meninggal. Maka Nabi SAW mencoba peruntungan nasib lah bahasa kitanya, ke kota Taif. Taif itu berarti 80 kilo ya dari Madinah, berarti dari Mekah Madinah. Dari Mekah. Jalan kaki Pak. Tapi sampai di kota Taif, Nabi SAW diusir. Nabi SAW dilempari batu. Ghilman, anak-anak muda ngelempari Nabi. Itu lemparannya kuat tuh Pak. Sibyan, anak-anak. Kemudian orang dewasa, kakek nenek pun mengatakan Nabi Muhammad orang gila, tukang sihir, sehingga darah mengalir dari lutut dan tumit beliau. Di saat itulah datang malaikat yang menjaga gunung di Mekah itu. Lalu malaikat Jibril juga menawarkan bantuan Pak. Muhammad, utabbik alaihim al-akhshabain. Ini banyak bukit-bukit besar di Mekah ini. Gimana? Kami angkat, kami ya, jatuhkan ke penduduk Taif ini. Lihat betapa beningnya Pak, betapa bersihnya hati Rasulullah SAW. Di saat itu beliau mengatakan, "La, jangan. Arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wahdah wa la yusyriku bihi syai'an." Jangan malaikat gunung, jangan malaikat Jibril. Saya yakin nanti setelah generasi kakek nenek yang sekarang ini, generasi sekarang ini selesai, maka nanti anak-anak mereka akan menjadi orang yang mentauhidkan Allah. Dan itu benar Pak. Ternyata ulama-ulama besar itu banyak berada atau berasal dari kota Taif. Kalau kita ditawarin malaikat begitu gimana Pak? Dapat bantuan gitu. Ratakan malaikat gitu. Ya. Setidaknya 3 kasus besar ini, meninggal istri, ya, Allah takdirkan Khadijah yang meninggal duluan. Suratan takdirnya di Lauhul Mahfuz begitu. Kalau kita kan nggak tahu kita, ya, apakah suami yang duluan atau istri yang duluan. Nah untuk Rasulullah SAW ternyata Khadijah. Jadi himpitan beban itu berat. Lalu disusul oleh paman Abu Talib. Lalu Nabi berangkat dakwah sendirian. Umur 51 tahun. Tapi penerimaan, perlakuan penduduk Taif mengecewakan. Bahkan melukai Rasulullah SAW. Ketika bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bangkit lagi Pak semangat itu. Ya. Makanya nanti ini kan sebelum qabla ini pra Isra Mi'raj. Pasca Isra Mi'raj kita juga masih butuh dengan teman. Teamwork dalam apapun pekerjaan kita. Apapun gerakan kita. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang langsung mengatakan, saya orang yang pertama membenarkan semua apa yang diceritakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau ada perjalanan Isra Mi'raj yang lebih jauh dari yang telah diceritakan Muhammad, usaddiquhu, saya orang yang pertama kali mengatakan itu benar, bukan hoax. Sehingga ya sahabat-sahabat yang tadi ragu menjadi yakin. Orang-orang kafir yang ingin ya menjadikan berita Isra Mi'raj ini ya sebagai gorengan mereka, akhirnya mati kutu Pak. Dengan kalimat Abu Bakar yang berwibawa, yang hebat, yang terkenal. Abu Quhafah nama beliau. Jadi ini yang kedua. Allah SWT ingin mengobati hati Nabi. Bertemu dengan para Nabi dan Rasul sebelumnya. Oh, cobaan hidup mereka ternyata berat, bahkan lebih berat dari saya. Maka Nabi SAW terus bersemangat untuk melanjutkan dakwahnya. Terakhir, untuk tamsil ini saya ambil Masitah.
Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadhihi ra'iha at-thayyibah?" Jibril, ini wangi apa ini? Harum betul. Di saat itulah malaikat Jibril menceritakan bagaimana dulu ada Masitah. Masitah itu artinya tukang sisir perempuan, Pak. Jadi saya juga tidak tahu nama asli beliau. Cuma di Indonesia di buku-buku supaya lebih supaya lebih pas bahwa itu adalah nama seorang wanita, ditambahin Siti Masitah. Padahal Masitah, tanya mau Ustaz Surya kita, itu bahasa Arab. Masitotun, wanita tukang sisir. Kalau kita laki, Masitah, laki-laki tukang sisir. Mustun atau mistun, sisir. Bagaimana Siti Masitah ini ternyata sudah sampai pada puncaknya. Tidak bisa lagi menyembunyikan imannya kepada Allah dan Rasulullah, Nabi Musa, Nabi Harun yang di luar istana. Maka ketika sisir jatuh dengan suara yang terdengar oleh putri-putri Fir'aun, Siti Masitah mengambil sisir yang jatuh dengan menyebut nama Allah, Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Ini awal petaka itu dari sini, Pak. Dilaporkan oleh putri Fir'aun bahwa pembantu mereka ternyata sudah menyatukan hatinya, imannya dengan Nabi Musa, Nabi Harun di luar istana. Sudah beriman. Maka Fir'aun setelah menginterogasi, diyakinkan ya bahwa Masitah pengikut Musa, pengikut Harun, disiapkanlah bibaqaratin min nuhas, sebuah penggorengan besar, Pak, yang langsung muat untuk seekor kerbau atau sapi besar. Nanti digunakan untuk merebus, menggoreng Masitah. Ternyata kekuasaan itu ya membutakan, kemudian juga membuat orang gelap mata. Masitah yang bersalah, tetapi Fir'aun menghadirkan 4 orang anak Masitah, Pak. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, yang terakhir yang di dalam dekapan ini masih merah, masih bayi betul, nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong pun nggak bisa. Anak pertama di depan mata ibunya dilemparkan oleh pengawal Fir'aun. Maka kita bisa bayangkan ketika masuk ke dalam penggorengan itu yang tersisa hanya tulang belulang dan tengkorak saja. Itu pun gosong juga. Dilemparkan lagi anak yang kedua, disusul anak yang ketiga, dan itu di depan Masitah, Pak. Ya, suruh, Pak. Ya, belum kan? Tambah waktu sedikit, Ustaz. Oh, masih. Ya. Sampai pada anak yang kecil ini, yang balita ini, takut asad, mulai ragu. Biarlah abangnya 3 orang sudah jadi tulang belulang, jadi syahid, yang ini jangan. Lihat kasih sayang ibu itu sepanjang jalan terbukti, Pak. Tiba-tiba anak ini berbicara. Maka anak yang berbicara waktu bayi itu kan saksi kasus Nabi Yusuf, kasus Juraij, ulama Bani Israel yang kena fitnah wanita yang tiba-tiba hamil, tertuduh Juraij padahal tidak. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan ini bayi laki-laki anak Masitah. Ya amah iqtahimi atau ya ummi irmi nafsak. Ibu ayo lompat. Maka mendengar anaknya yang seharusnya belum bisa berbicara ini kok bisa berbicara, maka dengan yakin Masitah pun melompat. Dan di saat itu 5 anak 4 orang tambah ibunya, semua berada dalam penggorengan besar tersebut dan hanya tinggal tulang belulang. Wasiat Masitah sebelum meninggal kepada Fir'aun, karena sudah lama kerja di kerajaan, wasiat ini dipenuhi Fir'aun. Antujmi'a izami wa izama auladi wa tadfinana. Tuan Fir'aun, nanti setelah kami
tinggal tulang belulang. Setelah digoreng semua, tolong masukkan tulang-tulang kami dalam satu kain kapan, kemudian kuburkan jasad kami, tulang belulang. Dan Fir'aun melaksanakan itu, Pak. Ya. Maka Rasulullah SAW belajar betul. Hebat sekali seorang wanita biasa, bukan siapa-siapa gitu, pembantu gitu, tukang dandan, tukang rias, tapi imannya sekokoh gunung. Bayangkan ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Allah berikan pengalaman mencium bau harum semerbak, ternyata itu adalah bau dari perjuangan Masitoh dan anak-anaknya yang direbus, digoreng oleh Fir'aun. Jadi terasa mudah, Pak, kita meramaikan Masjid Darun Nikmah ini, apalagi sebentar lagi mau Ramadan, berbagai kegiatan kita hidupkan gitu. Nah, jemaah rahimakumullah, itu 3 tamsil minuman tadi, khamar dengan susu. Nabi memilih minum susu. Kemudian yang kedua, mengembalikan semangat, bertemu dengan para nabi dan rasul yang semua mereka juga dakwahnya punya kesulitan masing-masing. Kemudian yang ketiga ini, Nabi SAW disuruh belajar kepada Masyidah. Nah, jemaah rahimakumullah, singkat saja karena waktu kita. Maka pelajaran hebat yang pertama apa? Fadlun wa makanatul Rasul. Memang Nabi kita punya kelebihan khusus, Pak. Jalur khusus yang bisa menembus langit. Nabi-nabi sebelum nggak ada. Spesial disiapkan buruk, kemudian perjalanan malam Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, terus naik di atas langit ke-7 tadi ada Sidratul Muntaha, spesial untuk Nabi. Kemudian yang kedua, makanatu Masjidil Aqsa, posisi Masjidil Aqsa itu kiblat para nabi dari Nabi Adam misalnya. Pokoknya dari nabi-nabi dan rasul, kiblat pertama mereka, dan nggak ada kiblat kedua. Yang ada umat Islam, kiblat 1, kiblat 2. Semua kiblatnya kemana? Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Jadi memang ini masjid ini punya umat Islam. Nah, untuk mengingatkan perjuangan atau kiblat para nabi dan rasul sebelumnya, 16 bulan, Pak, umat Islam bersama Nabi berkiblat ke Baitul Maqdis. Turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, baru palingkan wajah ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Jadi sedihnya penduduk Palestina atau Masjidil Aqsa, kesedihan kita. Gembiranya mereka juga gembira kita. Kemudian yang ketiga, pelajaran hebatnya ahamiyatus salat. Ini sampai ke langit ke-7, malaikat Jibril mempersilakan Muhammad jalan sendiri ya. Saya sudah nggak boleh lagi naik sampai ke Sidratul Muntaha. Di sana Rasulullah SAW berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima perintah sholat. Khamsina salatan fil yaum, 50 sholat dalam sehari semalam. Itu yang dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kemudian Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW dapat diskon 10, 10, 10, 10 sampai 40, Pak. Lalu Nabi Musa mengatakan, Muhammad minta lagi diskon. Maka Nabi Muhammad SAW naik, turun, dapat 5, Pak. Turun lagi 5, jadilah 5 waktu. Itu pun disuruh sama Nabi Musa, Muhammad naik lagi. Nggak bisa. Istahya itu, kata Rasul, saya sudah malu, minta diskon, minta keringanan terus. Dari 50, sudah dapat diskon 45, Pak. Hadisnya itu, fawudi'ani asyara, fawudi'ani asyara, fawudi'ani asyara. Nah, jadilah sekarang 5 waktu itu. Ternyata ditambah dengan sholat sunnah kita, Pak, qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat sunat yang lain, akhirnya rakaat kita pun banyak. Dan yang terakhir, as-sidaqah al-hakikiyah, pertemanan, Pak. Semua orang tidak percaya. Mekah Madinah saja berapa lama perjalanan? 450 kilo, 8 jam ya kita. Mekah Madinah. Sekarang Mekah Palestina, jalan kaki atau pakai onta saja bisa 3-4 bulan. Sekarang pada Isya, antara 2 masjid, antara 2 kota besar, Mekah, Palestina, naik ke langit lagi. Subuh Nabi SAW sudah di Mekah.
Tapi ketika Abu Bakar bersuara, la in kana kama qala usaddiquhu. Semua apa yang disampaikan semua apa yang disampaikan Muhammad tentang Isra Mi'raj, saya yakinkan itu benar semua. Kata orang-orang, Pak, iya Isra Mi'rajnya benar, nggak apa-apa, kita juga ikut membenarkan. Sekarang singkat waktunya, pada Isya subuh sudah di Mekah lagi. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau ada perjalanan yang lebih jauh atau yang lebih cepat dari itu, saya juga orang pertama yang membenarkan. Maka Abu Bakar namanya ditambah menjadi As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, karena yang pertama kali membenarkan ya risalah Isra dan Mi'raj ini. Tapi ini saja materi kita, semoga bermanfaat. Petikan pentingnya tadi apa, Pak? Yang pertama, keutamaan hebat Rasul kita Muhammad SAW. Yang kedua, keutamaan Masjid Al-Aqsa. Kemudian yang ketiga, sholat. Jauh-jauh Nabi menjemput sholat, maka malu rasanya kalau kita tidak sholat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pertemanan. Ternyata dengan suara Abu Bakar yang lantang itu, yang tadi ragu-ragu jadi percaya. Ditambah lagi datang orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir, tes. Jadi ada asesmennya, Pak. Dites. Muhammad, kalau engkau benar, berapa banyak tiang Baitul Maqdis, tiang Masjid Al-Aqsa? Dengan petunjuk Allah, Nabi menjawab sempurna. Apalagi Muhammad buktinya? Waktu itu saya melihat ada kafilah yang insya Allah beberapa waktu sebentar lagi akan masuk ke kota Mekah. Kafilah itu Nabi lihat sedang berada dalam perjalanan. Gak ada yang tahu, Pak. Handphone kan gak ada waktu itu. Apa yang disampaikan Nabi, orang menunggu. Sore ini ada nggak kafilah itu? Yang musuh Islam berdoa, nah, semoga mereka nggak ada. Hoax. Tahu-tahu menjelang maghrib, kafilah itu sudah sampai di Mekah. Terbukti apa yang disampaikan oleh Rasul SAW, bahwa Nabi memang terbang. Ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Kalau dari Masjidil Aqsa ke langit, Sidratul Muntaha, namanya Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Baik, fadhal Ustaz. Kita berikan kesempatan kepada pertanyaan dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mengikuti kajian di tempat yang lain, tapi pada saat itu dia mengatakan bahwa Rasulullah itu pada saat Isra itu pertemuan itu berupa dialog atau berupa Allah itu menemui Rasul itu berupa cahaya. Kalau seandainya kita bandingkan pada saat Nabi Musa bertemu dengan Allah itu cahaya, Nabi Musa itu waktu itu pingsan. Nah di sini jadi ada Ustaz itu mengatakan bahwa tidak mungkin dengan Rasulullah itu bisa berdialog dengan Rasulullah karena dialog itu tetap muka atau bisa terhayal Nabi Musa itu. Kemudian yang berikutnya dia tidak percaya bahwa Allah itu ada di atas aras gitu. Jadi dia tidak percaya. Setelah saya buka di surat Al-Baqarah bahwa Allah itu di atas aras. Dan mohon penjelasannya secara rinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hadis-hadis peristiwa Isra dan Mi'raj, terutama pertanyaan Bapak tentang Mi'raj, ya, pertemuan Nabi di Sidratul Muntaha dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Zahir hadis itu tertulis nur, cahaya Allah, ya. Nah, cahaya Allah inilah yang yang disyarahkan, diterangkan oleh para ulama. Ada ikhtilaf di situ, ada yang mengatakan memang bertemu betul dengan Allah. Ya. Nah, ada yang memaknai bahwa cahaya itu
Sama seperti yang Bapak sampaikan ketika Nabi Musa alaihissalam 40 hari disuruh datang ke Bukit Tur Sina. Nah, ini ranah kajian akidah oleh para ulama. Intinya kita mengambil sebuah mengambil sebuah keyakinan bahwa Nabi SAW di peristiwa Mi'raj di Sidratul Muntaha itu bertemu dengan Allah. Apakah bentuknya Allah memperlihatkan wujud yang hakiki? Ada ulama yang mensarahkan seperti itu. Kebanyakan adalah cahaya. Jadi intinya ada pertemuan Nabi SAW dengan Allah yang berbeda dengan kemampuan Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Ya, ketika Nabi Musa menerima kitab Taurat di Bukit Tur Sina, justru goncangan bukit ketika cahaya Allah tiba, Nabi Musa pun pingsan, Pak. Nah, Rasulullah SAW justru beliau tidak pingsan. Biduni wasithah, tanpa malaikat Jibril yang menemani. Begitu beraninya Nabi SAW, begitu bersemangatnya Nabi untuk menerima perintah sholat itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tentang Allah di langit, kemudian Allah di atas aras. Ya, zahir ayat di Al-Quran banyak sekali. Banyak sekali bahwa Allah bersemayam di atas aras, atau arasnya Allah di atas air. Tetapi ini semuanya ayat-ayat mutasyabihat. Banyak ayat Allah bersemayam di atas aras. Aras Allah di mana? Di atas air. Maka jangan dibayangkan air yang dimaksud laut Sunda Kelapa, laut Ancol. Jadi itu semua adalah kajian-kajian akidah yang membutuhkan pendalaman, dan hampir semua ulama tidak ada yang bisa memastikan. Setinggi apapun ilmu mereka, paling hanya menukilkan dari hadis Nabi SAW. Maka mohon maaf, untuk kajian-kajian akidah seperti ini, yang paling pas itu sebenarnya memang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya waktu gubernur kota Wasit bertemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah waktu ibadah haji, beliau minta, Syekhul Islam tolong bikinkan buku akidah. Ini umat ini sudah terpengaruh oleh Mu'tazilah, oleh Khawarij, oleh Rafidhah. Pikirannya tentang Allah sudah bercabang-cabang, bisa merusak iman. Maka Ibnu Taimiyah mengarang kitab namanya Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ya. Aqidah Wasitiyah itu, Wasit itu ya kota Wasit, gubernur kota Wasit. Dibikin matan itu manzumahnya, lalu disarahkan oleh para ulama. Seperti umpamanya Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. 6, Pak. 1, 2, 3, 4. Sebesar ini, termasuk pohon-pohonnya, termasuk lautnya, termasuk semuanya. 6 hari yang dimaksud, jangan dibayangkan hari ini Minggu, Pak. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Atau 7 hari ya, atau sampai Sabtu. Bukan hari itu yang dimaksud. Hari sesuai dengan ilmu Allah. Aras yang dimaksud juga aras yang layak bagi Allah. Langit yang dimaksud juga langit yang layak bagi Allah. Langit aja sampai sekarang kan kita nggak pernah lihat. Siapa yang pernah ketinggian berapa puluh ribu kaki, Pak, di pesawat? Kok awan semua gitu yang ada di jendela itu. Sampai hari ini langit pun kita tidak tahu. Apalagi aras. Aras pun di mana posisinya? Di atas air. Jadi ini ayat-ayat mutasyabihat tentang akidah. Kalau ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, beriman dengan itu sudah cukup. Nah, itu yang diarahkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kesana kemari kita mentakwil, kesana kemari kita mencari ini nggak ada faedah juga kan? Apa fungsinya gitu? Aras Allah di mana ya? Di atas air. Airnya nanti Ancol kah? Atau waduk ini, Bekate gitu. Airnya gila sendiri, Pak. Maka ketika Allah mengatakan Allah di langit, berarti Allah Maha Tinggi. Allah bersemayam di atas aras, Allah di atas air. Allah di langit dalam beberapa hadis, udah tinggal beriman saja. Ya, itu lebih menguatkan kita. Nah, kalau dialog-dialog di YouTube antara ustaz-ustaz, ya silakan, itu ranah ilmu mereka. Kita simak saja dan ya nikmati.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi Pak? Ini Ustaz. Untuk menanya enggak? Oh, ibu-ibu ada? Ada yang bertanya? Kalau tidak kita mau kuis Ustaz. Ada kuis? Outdoor press. Saya pikir tadi hadiahnya ini Pak, isinya gelas emas gitu dari Turki. Ibu-ibu 3. Bagus, Ustaz. Price untuk ibu-ibu. Yang pertama nomor 4 industri RT 04. Ada Ibu? Alhamdulillah. Ini semata-mata kalau kita beriman kepada takdir, inilah yang takdir itu Pak. Duduk, kita tidak punya usaha apa-apa, tahu-tahu dapat. Kayak ini Ustaz, yang kedua. Yang kedua nomor 8 Ibu Dia RT 6. Ibu Dia. Ada juga Ibu kita? Alhamdulillah. Jadi subuh barokah ini walaupun hujan luar biasa. Yang ketiga nomor Sebentar Bu, ketinggian nomornya. Nah, nih penggantinya Ustaz. nomor 1 Ibu Aminah RT 4. Ada. Sekarang yang bapak. Untuk yang ikhwannya, untuk bapak berapa? 3. Betul Ustaz. Yang pertama nomor 6 Bapak Wahyu RT 04. Dapat Pak? Ada? Oh, DKM. Nomor 11 Bapak Kusnani RT 03 RT. Terus yang ketiga nomor 12 Bapak Asfani RT 05. Nah, ini barokah pertanyaan itu Pak. Ya. Baik, ini materi kita, semoga menjadi pelajaran penting bagi kita, sebagaimana Isra Mi'raj pelajaran penting bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk menguatkan nanti materi ini, mohon kembali Bapak Ibu-Ibu buka surat Al-Isra ayat 1, baca ayatnya, baca terjemahannya. Nanti surat An-Najmi, surat ke-53 itu baca ayat 1 sampai 18 lah. Ya, baca ayat, baca terjemahan. Terasa hebatnya, dahsyatnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Semoga menguatkan iman Islam kita dan keberkahan ya, ilmu selalu kita dapatkan dalam kajian-kajian kita. Kafaratul majlis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.